Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oktarina, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Laboratorium Medis tingkat 1B. Sebelumnya izin kepada dosen pengampu mata kuliah instrumentasi, yaitu Bunda Sunita RS SKM MSc. Dalam video ini saya akan menjelaskan 22 alat laboratorium beserta fungsi dan kegunaannya. Langsung saja ke video. Langsung saja, alat yang pertama yaitu mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk mengamati atau melihat benda yang memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Lalu yang kedua ada alat plebotomi. Alat plebotomi berfungsi untuk mengambil darah atau sampling darah untuk tujuan tes laboratorium dan juga digunakan untuk pengumpulan darah untuk didonorkan. Ketiga yaitu alat pemeriksaan urin. Alat pemeriksaan urin ini berfungsi untuk membaca atau mengevaluasi hasil dari tes strip urin. Hasil dari tes strip urin ini berguna sebagai strip multiparameter, yaitu penentuan berat jenis, pH, leukosit, nitrit, protein, glukosa, bilirubin, dan juga darah dalam urin. Yang keempat yaitu ada inkubator. Inkubator ini berfungsi untuk mengontrol kondisi lingkungan sekitar seperti suhu dan kelembapannya. Yang kelima yaitu ada sentrifuge. Sentrifuge berfungsi untuk memisahkan kandungan yang ada di dalam suatu larutan. Lalu yang keenam ada hemometer. Hemometer berfungsi untuk mengukur kadar hemoglobin dalam darah seseorang dengan menggunakan metode Sahli, yaitu cara hemoglobin diubah menjadi hematin asam. Lalu warna yang terjadi akan dibandingkan dengan standar warna dalam alat Sahli. Lalu ada hemositometer. Hemositometer ini berfungsi untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Lalu yang ke-8 ada laminar airflow atau yang disingkat LAF. Berfungsi untuk mengalirkan udara bersih secara terus-menerus agar wilayah kerja terbebas dari kotoran, debu, partikel. Alat yang berikutnya yaitu autoklav. Autoklav ini berfungsi untuk sterilisasi alat, bahan, instrumen, dan juga media laboratorium dengan menggunakan metode suhu bertekanan tinggi. Berikutnya ada mikrotom. Mikrotom ini berfungsi untuk memotong spesimen menjadi bagian-bagian yang sangat tipis dengan tujuan pemeriksaan mikroskopis. Alat yang ke-11 yaitu timbangan analitik. Timbangan analitik ini berfungsi untuk mengukur massa benda, terutama benda yang memiliki ukuran yang sangat ringan, dan juga dapat menimbang tekanan yang tepat suatu bahan kimia dalam obat. Berikutnya ada hot plate. Hot plate berfungsi untuk memanaskan larutan yang mudah terbakar dan juga dapat digunakan untuk menghomogenkan larutan. Berikutnya ada oven. Oven berfungsi untuk memanaskan dan juga mengeringkan peralatan-peralatan laboratorium dan dapat juga digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas, zat-zat kimia, dan peralatan organik. Oven juga dapat digunakan untuk mengukur tekanan air. Yang ke-14 ada water bath. Water bath ini berfungsi untuk pemanas dengan suhu rendah, yaitu 30-100 derajat Celcius, serta penguapan zat atau larutan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Penanas air ini juga dapat digunakan untuk menciptakan larutan dengan suhu yang konstan. Alat yang ke-15 yaitu spektrofotometer. Spektrofotometer ini berfungsi untuk melakukan analisis serta menghitung seberapa besar konsentrasi senyawa yang terkandung dalam sampel tertentu. Berikutnya ada kimia klinik analyzer. Kimia klinik analyzer ini berfungsi untuk
pemeriksaan kimia klinik, yaitu mengukur kadar zat-zat yang terkandung dalam darah. Selanjutnya yang ke-17 ada blood gas analyzer. Alat ini berfungsi untuk mengetahui status oksigenasi dan juga keseimbangan asam dan basa dalam darah. Berikutnya ada alat electrolyte analyzer, berfungsi untuk pemeriksaan hematologi klinik, yaitu mengetahui kadar hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrit pada klien. Berikutnya ada imunologi analyzer. Alat ini berfungsi untuk mengukur dan memeriksa sel darah dan lengkap secara otomatis berdasarkan impedensi berkas cahaya dan juga aliran listrik. Berikutnya yang ke-20 yaitu alat ELISA. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel, digunakan dalam bidang imunologi. Yang ke-21 ada elektrofluoresa, berfungsi untuk pemeriksaan komponen atau molekul yang bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasi dalam sebuah media listrik. Yang ke-22 ada PCR. PCR ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, dan juga virus. Dan juga saat ini PCR juga digunakan untuk diagnosis penyakit COVID-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus corona. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan bukanlah dari manusia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.